Bayangkan kalian berada di sebuah rumah sakit jiwa tua yang sudah lama ditutup, tapi masih menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Di Lawang, Jawa Timur, ada sebuah bangunan terbengkalai yang konon dihuni oleh arwah para pasien yang tak pernah benar-benar pergi. Dan di antara semua ruangannya ada satu bangsal yang paling ditakuti, bangsal 13. Selamat datang di channel Puisiku Diari. Malam ini, saya akan bawa kalian masuk lebih dalam, menyaksikan kisah mengerikan yang dialami sekelompok mahasiswa yang nekat menantang tempat terlarang itu. Sebuah kisah nyata yang bikin siapapun merinding dan mungkin membuat kalian tak bisa tidur malam ini. Sore itu, langit di Malang mulai berwarna oranye, sebentar lagi matahari tenggelam di balik pegunungan. Jalan menuju Lawang terasa sepi, hanya sesekali mobil dan truk lewat. Di dalam sebuah mobil minibus, 5 mahasiswa kedokteran tampak sibuk bercanda sambil membawa berbagai peralatan penelitian. Mereka adalah Raka, Dina, Andi, Sinta, dan Fajar. Raka yang biasanya jadi pemimpin kelompok membaca ulang catatan di tangannya. Jadi rumah sakit jiwa ini sudah ditutup sejak tahun 90-an. Katanya ada banyak pasien yang meninggal dengan cara misterius di sana. Kita kesini bukan buat cari setan, tapi buat penelitian sejarah medis, ingat itu. Andi tertawa kecil sambil menyalakan rokok. Iya Ra, tapi kan kalau ada setan sekalian aja kita dokumentasiin, bisa viral di YouTube. Sinta yang duduk di samping Dina langsung menyikut lengan Andi. Jangan ngomong sembarangan deh, aku tuh udah gak enak dari tadi, rasanya kayak ada yang ngikutin kita. Dina menatap keluar jendela, memperhatikan pohon-pohon besar yang berjajar di pinggir jalan. Udara mulai dingin, kabut tipis juga mulai turun. Iya, aku juga agak merinding sih. Tapi ya, namanya juga rumah sakit tua. Wajar aja kalau auranya agak aneh. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua besar dengan gerbang berkarat. Tulisan besar di atas gerbang sudah pudar, hanya samar-samar terbaca, Rumah Sakit Jiwa Lawang. Bangunan itu tampak seperti monster yang tertidur lama, menunggu siapapun yang berani membangunkannya. Mereka keluar dari mobil membawa tas dan kamera. Suasana begitu hening, hanya suara serangga malam dan angin yang berhembus melewati pepohonan. Raka melangkah duluan sambil membuka gerbang yang berbunyi nyaring, seperti jeritan besi yang sudah rapuh. Begitu masuk, halaman rumah sakit dipenuhi ilalang tinggi. Beberapa bangunan kecil terlihat roboh, sementara gedung utama masih berdiri, walaupun catnya sudah mengelupas. Jendela-jendela besar tampak gelap, seperti mata yang mengintip dari dalam. Gila, serem banget tempatnya. Kayak di film horor, gumam Andi sambil merekam dengan kameranya. Saat mereka berjalan masuk ke gedung utama, terdengar suara langkah kaki lain. Mereka berhenti sejenak saling pandang. Dari arah lorong gelap muncul seorang pria tua memakai seragam satpam. Jalannya pelan, wajahnya pucat, sorot matanya tajam. "Kalian mau ngapain di sini?" tanyanya dengan suara berat. Raka segera maju, mencoba sopan. "Maaf Pak, kami mahasiswa kedokteran. Kami lagi ada tugas penelitian tentang sejarah rumah sakit jiwa di Jawa. Katanya rumah sakit ini salah satu yang paling tua, jadi kami cuma mau lihat-lihat arsipnya." Satpam tua itu terdiam lama seolah menimbang. Lalu ia mendekat, menatap mereka satu persatu. "Aku nggak peduli kalian siapa. Tapi satu hal, jangan pernah buka pintu bangsal 13. Kalau kalian masih sayang nyawa, jangan coba-coba." Dina menelan ludah. "Bangsal 13? Maksudnya ruangan apa, Pak?" Satpam itu hanya menggeleng. "Pokoknya jangan. Aku sudah cukup lama kerja di sini, sudah lihat banyak yang nekat. Nggak ada satupun yang pulang dengan tenang." Setelah berkata begitu, satpam tua itu pergi begitu saja menghilang ke lorong gelap. Anehnya, suara langkahnya makin lama makin hilang, padahal lorong itu buntu. Kelima mahasiswa itu saling tatap, wajah mereka campur aduk antara takut dan penasaran. "Rak, beneran kita lanjut?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Raka menghela napas mencoba menenangkan. "Kita kesini buat tugas, jangan pikirin omongannya. Udah, ayo kita mulai dari arsip dulu, jangan kepancing cerita mistis." Mereka pun melanjutkan langkah. Suasana di dalam rumah sakit begitu sunyi. Setiap langkah kaki mereka menggema panjang di lorong yang dipenuhi debu. Bau obat yang sudah basi masih samar tercium, bercampur dengan bau karat dari besi tua. Sesekali terdengar suara tikus berlari, atau suara kayu berderit seolah menahan beban. Tapi di luar itu semuanya terasa terlalu hening. Dina memegang erat lengannya sendiri. "Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak ada yang ngeliatin kita dari jendela-jendela itu." Andi malah terkekeh. "Kalau ada yang ngeliatin, sekalian aja kita wawancara, biar makin lengkap." Tapi tak seorang pun yang ikut tertawa, karena jauh di dalam hati mereka semua merasakan hal yang sama. Rumah sakit ini seolah masih hidup, masih dihuni oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan tanpa mereka sadari, sejak pertama kali melewati gerbang berkarat itu, ada sesuatu yang sudah mengikuti langkah mereka.
Sesuatu yang menunggu mereka mendekat ke sebuah ruangan terlarang bernama Bangsal 13. Langit sudah semakin gelap ketika mereka mulai menjelajahi lorong utama rumah sakit jiwa itu. Cahaya dari senter masing-masing mahasiswa berkelip-kelip, membentuk lingkaran kecil yang bergerak mengikuti langkah mereka. Debu beterbangan setiap kali mereka menyingkirkan tirai robek atau mendorong pintu kayu yang setengah runtuh. Raka berjalan paling depan, menyorot ke arah pintu-pintu kamar pasien yang berjajar di kanan kiri lorong. Pintu-pintu itu rata-rata sudah bolong, beberapa masih ada jeruji besi di jendelanya. Dari dalam kamar, tercium bau anyir bercampur jamur yang bikin mual. "Gila, ini kamar pasien semua ya?" gumam Dina pelan. Ia merapatkan jaketnya, tubuhnya menggigil meski udara tidak terlalu dingin. Sinta ikut mengintip ke salah satu kamar. Tempat tidurnya hanya rangka besi berkarat, masih ada rantai yang menempel di salah satu sisi. Coretan di dinding terlihat jelas, garis-garis tak beraturan, simbol aneh, bahkan ada tulisan samar dengan darah kering, entah dari siapa. "Aku nggak suka tempat ini, Rak, serius deh. Kayak ada aura, jahat gitu," bisik Sinta. Andi justru sibuk mengarahkan kamera ke dalam ruangan. "Justru makin bagus kan buat dokumentasi. Nih lihat, dindingnya penuh tanda aneh. Kalau kita bisa jelasin di laporan, dosen pasti kagum." Tiba-tiba terdengar suara berdecit panjang. Mereka serentak menoleh ke arah belakang. Lorong itu kosong, hanya ada bayangan mereka sendiri yang menari di dinding. "Dengar nggak tadi?" tanya Fajar sambil memperbesar sorotan senternya. "Kayak suara roda kursi dorong ya," jawab Dina cepat. Mereka diam saling menatap. Tidak ada yang berani melangkah selama beberapa detik, hanya suara jantung yang berdegup keras. Raka mencoba menguasai keadaan. "Udah, jangan parno. Itu mungkin suara kayu atau besi bergeser. Bangunan tua gini kan gampang bunyi sendiri." Tapi dalam hati Raka sendiri merasa ada yang aneh. Suara tadi terlalu jelas, terlalu nyata, seperti kursi dorong yang sedang lewat di belakang mereka. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan menuju ruang arsip. Ruangan itu berada di sayap kiri rumah sakit, di balik pintu besi besar yang sudah setengah terbuka. Begitu masuk, bau kertas tua langsung menyeruak. Rak-rak kayu penuh dengan map lusuh, sebagian sudah dimakan rayap. Dina menyalakan lilin kecil yang dibawanya, karena lampu senter sudah makin redup. Nyala api itu membuat bayangan di dinding bergerak tak menentu, menambah kesan menyeramkan. "Wah, ini banyak banget catatan pasien," ujar Andi sambil mengambil satu map tebal. Ia membukanya, membaca cepat tulisan tangan dokter zaman dulu. "Pasien ini katanya suka teriak-teriak tengah malam, sampai harus diikat tiap hari." Sinta ikut membuka map lain, wajahnya berubah ngeri. "Rak, lihat ini. Ada pasien yang ketawa terus, nggak pernah berhenti sampai akhirnya mati sendiri di ruang isolasi." Raka menerima map lain dari Fajar. Sampulnya berbeda, ada stempel merah dengan tulisan tebal. "Bangsal 13, kelas paling berbahaya." Hening, semua mata tertuju pada map itu. "Bangsal 13, bisik Dina. "Jangan-jangan ini yang dimaksud Pak Satpam tadi?" Raka membuka perlahan. Di dalamnya ada catatan medis tentang beberapa pasien dengan gangguan paling parah. Deskripsinya bikin bulu kuduk merinding. Pasien yang suka mencakar dirinya sendiri sampai berdarah. Pasien yang bisa menirukan suara siapapun dengan sempurna. Bahkan ada pasien yang mengaku bisa melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Salah satu halaman menampilkan foto hitam putih seorang pria dengan wajah penuh luka gores. Matanya kosong menatap kamera. Di bawah foto tertulis, "Pasien 027, hanya bisa ditahan di Bangsal 13. Sinta langsung menutup map itu dengan kasar. "Aku nggak mau baca lagi. Udah cukup." Andi malah tersenyum miring. "Ini makin menarik. Harusnya kita cari Bangsal 13 itu. Siapa tahu masih ada peninggalan pasiennya." "Jangan gila, Nit. Satpam tadi udah ngingetin." "Jangan main-main," tegur Dina dengan nada tinggi. Tiba-tiba suara tertawa kecil terdengar dari pojok ruangan. Tawa itu lirih seperti suara anak kecil tapi jelas terdengar. Semua serentak menoleh. Ruangan itu kosong, hanya rak-rak tua dan kertas berserakan. "Siapa barusan ketawa?" tanya Fajar dengan wajah pucat. "Bukan aku," jawab Dina cepat. "Bukan aku juga," sambung Sinta. Mereka panik sejenak. Raka mencoba menguatkan diri. "Mungkin tikus atau suara kayu, jangan lebay." Tapi nada suaranya terdengar ragu. Saat mereka bersiap keluar dari ruang arsip, Dina tiba-tiba berteriak histeris. "Astaga, ada yang di ujung lorong!" Semua menoleh ke arah pintu. Di sana, samar-samar terlihat sosok wanita berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih lusuh, tubuhnya sedikit membungkuk. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka. Andi buru-buru menyorot dengan senter. Dalam sekejap, sosok itu hilang. Mereka semua membeku. Aku beneran lihat tadi," kata Dina terbata-bata, matanya berkaca-kaca. "Dia berdiri di sana, Rak. Aku nggak bohong." Raka menelan ludah. Ia tahu Dina bukan tipe orang yang gampang berhalusinasi. Tapi kalau benar yang mereka lihat tadi adalah
Sesuatu dari masa lalu rumah sakit ini berarti cerita satpam tadi bukan sekadar omong kosong. Dan tanpa mereka sadari, sejak menemukan map berstempel merah itu, langkah mereka perlahan-lahan diarahkan ke satu tujuan, Bangsal 13. Setelah kejadian di ruang arsip, suasana kelompok itu berubah drastis. Tidak ada lagi canda tawa, yang ada hanya bisikan panik dan langkah kaki yang terdengar semakin terburu-buru. Dina masih sesekali menoleh ke belakang, takut kalau sosok wanita tadi muncul lagi. Lorong yang mereka lewati semakin gelap, dindingnya penuh jamur hijau yang tumbuh seperti urat nadi. Atap bocor membuat air menetes satu-satu, menambah suara yang bikin merinding. Udara makin dingin, seolah mereka berjalan masuk ke dalam perut bangunan yang sudah lama mati. Rak, serius deh, aku nggak kuat. Kita pulang aja ya? Pinta Sinta dengan suara bergetar. Raka menggeleng cepat, meski wajahnya sendiri sudah pucat. Kita sudah sampai sejauh ini. Tinggal lihat beberapa bagian lagi, habis itu kita pulang. Sabar, Sin. Andi yang masih semangat malah menunjuk ke ujung lorong. Coba lihat, itu pintu besi kan? Ada angka-angkanya. Mereka semua menoleh. Benar saja, di ujung lorong tampak sebuah pintu besar dari besi tebal, catnya sudah mengelupas, dan di tengah pintu tertera angka 13 yang hampir pudar. Angka itu seakan menyala samar terkena pantulan cahaya senter mereka. Dina langsung mundur 2 langkah. Astaga, jangan bilang ini Bangsal 13. Andi mendekat, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Iya, pasti ini. Lihat persis kayak di catatan tadi, kelas paling berbahaya. Gila kamu, Nid. Kita nggak boleh masuk ke sana, ujar Fajar cepat. Suaranya terdengar tegas, tapi tangannya gemetar memegang senter. Namun, rasa penasaran sudah menelan logika. Raka mendekati pintu itu. Tangannya ragu-ragu menyentuh besi dingin penuh karat. Aneh, pintu itu seolah berdenyut pelan di bawah telapak tangannya, seperti pintu yang hidup. Kuncinya masih ada? Tanya Sinta dengan suara serak. Raka menyorot ke bawah. Benar saja, ada gembok tua yang menggantung di besi. Warnanya hitam penuh karat, terlihat mustahil untuk dibuka. Tuh kan, udah terkunci. Anggap aja memang nggak boleh dibuka, kata Dina, mencoba memaksa mereka pergi. Tapi seolah menentang ucapan Dina, tiba-tiba terdengar suara klik pelan. Gembok tua itu jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang mengerikan. Semua orang membeku. Kalian lihat sendiri kan? Bisik Andi, matanya membesar. Raka menelan ludah. Mungkin gemboknya rapuhnya udah tua, tapi suaranya terdengar tidak yakin. Dengan dorongan keras, pintu itu berderit panjang, mengeluarkan suara melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau anyir langsung menyembur keluar, bercampur dengan udara lembab yang menusuk hidung. Di balik pintu itu ruangan besar terbuka. Gelap gulita, hanya sedikit cahaya dari senter mereka yang masuk. Mereka melangkah masuk dengan langkah pelan. Begitu cahaya senter menyapu ruangan, pemandangan yang muncul membuat perut terasa mual. Ada beberapa tempat tidur besi dengan rantai masih terikat di ujungnya. Di salah satu sisi ruangan, kursi besar dengan sabuk kulit terpasang seolah siap digunakan untuk mengikat seseorang. Lantai penuh bercak coklat tua, jelas bukan sekadar noda karat. Dindingnya dipenuhi coretan aneh. Ada kalimat-kalimat yang berulang-ulang seperti diam, diam, diam yang ditulis puluhan kali. Ada gambar wajah tersenyum menyeramkan. Ada juga tanda-tanda tak dikenal yang mirip simbol ritual. Astaga, ini beneran dipakai buat pasien? Tanya Sinta lirih, air matanya hampir jatuh. Dina mengusap lengannya sendiri, bulu kuduknya berdiri semua. Ini lebih mirip penjara daripada rumah sakit. Gimana bisa mereka menyiksa pasien kayak gini? Andi sibuk merekam, senyumnya tidak hilang. Wah, ini bukti sejarah banget. Bayangin kalau kita bawa data ini, laporan kita pasti luar biasa. Tapi sebelum Andi selesai bicara, senter Raka tiba-tiba berkedip-kedip. Cahayanya menyorot ke salah satu sudut ruangan, dan semua orang langsung menahan napas. Di dinding belakang ada bayangan manusia duduk dengan kepala menunduk. Siapa itu? Teriak Fajar langsung mundur. Raka panik mengarahkan senter, tapi begitu cahaya fokus, sudut ruangan kosong. Tidak ada siapapun di sana, tidak ada kursi, tidak ada orang. Aku jelas lihat tadi, bisik Raka, suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil. Lirih pelan tapi makin lama makin jelas. Suara itu terdengar di sekitar mereka, bergema di seluruh bangsal. Berhenti bercanda. Teriak Sinta, matanya liar mencari sumber suara. Tawa itu berubah menjadi terbahak, lalu berhenti mendadak, hening. Dina tiba-tiba menjerit, "Astaga, ada yang nyentuh aku!" Semua menoleh. Dina berdiri kaku, tangannya memegang bahu. Ada tangan dingin barusan, aku ngerasain. Mereka semua panik. Andi yang tadi berani mulai pucat. "Rak, kita harus keluar sekarang. Ini udah nggak bener." Raka mengangguk cepat. "Ya, ayo keluar." Tapi saat mereka berbalik, pintu besi di belakang mereka tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Brak, mereka semua tersentak. Fajar berlari ke arah pintu, menarik-narik gagang besi.
Nggak bisa dibuka, terkunci dari luar. Suasana makin kacau. Nafas mereka memburu, keringat dingin menetes meski udara di dalam bangsal semakin dingin membeku. Dari dalam dinding terdengar suara berbisik-bisik, seolah ada puluhan orang berbicara bersamaan dengan bahasa yang tak bisa dimengerti. Dan di antara semua bisikan itu, ada satu suara yang sangat jelas, terdengar tepat di telinga mereka. Kalian sudah masuk, sekarang kalian gak akan keluar lagi. Suasana di dalam bangsal berubah semakin mencekam. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, membuat nafas terasa berat. Raka terus mengguncang pintu besi yang terkunci, sementara Fajar ikut menendang dengan panik. Tapi pintu itu seolah menyatu dengan dinding, mustahil dibuka. "Cepat, kita harus keluar dari sini!" teriak Raka, keringat bercucuran meski tubuhnya menggigil. Andi masih berusaha menyinari sekeliling ruangan dengan kameranya. Tapi tangan yang biasanya mantap kini gemetar hebat. Ini nggak masuk akal. Barusan pintu kebuka sendiri, sekarang nggak bisa dibuka lagi. Dina berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi. Aku dengar suara orang. Mereka ngomong di telingaku, kayak ada banyak orang di sekitar kita. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi tetap saja terdengar. Sinta mulai menangis, air matanya jatuh tanpa henti. "Aku udah bilang jangan kesini. Aku udah bilang dari awal. Kenapa kalian gak dengerin aku?" Tiba-tiba lampu senter Andi mati total. Kegelapan menelan hampir seluruh ruangan, hanya tersisa senter Fajar yang berkedip-kedip. Dalam remang cahaya terlihat bayangan tubuh-tubuh bergerak di dinding, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. "Rak," suara Fajar bergetar. "Lihat tembok itu." Semua menoleh. Coretan di dinding yang sebelumnya samar kini terlihat berubah. Kalimat diam kini tampak basah, seperti baru saja ditulis dengan darah segar. Lambang wajah tersenyum tampak seakan melebar sendiri. Garis senyumnya bertambah panjang seiring mereka menatap. Dina menjerit kencang, lalu tiba-tiba tubuhnya kaku. Matanya melotot ke atas, bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, serak, dalam, dan menakutkan. "Kenapa kalian masuk? Kalian milik kami sekarang." Suara itu bergema, seolah ada banyak mulut yang mengatakannya bersamaan. Tubuh Dina bergetar hebat, lalu ia tertawa terbahak-bahak dengan suara yang menusuk telinga. "Dina, sadar, jangan kayak gini." Raka berusaha memeganginya, tapi Dina mendadak mendorong dengan kekuatan tak wajar. Tubuh Raka terhempas ke dinding hampir pingsan. Sinta menjerit ketakutan, memeluk lutut sambil menutup mata. "Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau mati di sini." Fajar mencoba menarik Dina, tapi tiba-tiba ia pun terpaku. Wajahnya menegang, matanya kosong. Lalu dari mulutnya keluar suara tawa yang sama dengan Dina. Kini dua orang dari mereka kerasukan. Lorong bangsal mendadak dipenuhi suara langkah banyak orang. Duk, 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 seolah puluhan kaki berjalan mendekat. Padahal jelas tidak ada siapapun selain mereka. Andi yang masih mencoba merekam menurunkan kameranya. Wajahnya penuh ketakutan. "Ini beneran, Ra. Ini bukan halusinasi. Ada orang lain di sini. Aku bisa ngerasain mereka jalan di sekeliling kita." Senter Fajar tiba-tiba mati, gelap total. Hanya suara nafas mereka, tangisan Sinta, dan tawa kerasukan Dina serta Fajar yang terdengar. Di tengah kegelapan itu muncul cahaya kecil dari pojok ruangan seperti api lilin. Dari balik cahaya tampak siluet seseorang duduk di kursi besi dengan tubuh terikat rantai. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Tapi perlahan ia mendongak menatap mereka. Matanya kosong, hitam penuh. Senyumnya lebar, hampir membelah wajah. Sinta berteriak sekencang mungkin, histeris sampai suaranya serak. Raka yang masih terhempas di lantai berusaha merangkak mendekati pintu, meski tahu pintu itu tak bisa dibuka. "Tolong, siapapun, tolong kami keluar." Suaranya parau, hampir tanpa harapan. Tiba-tiba tawa Dina berhenti. Ia menatap lurus ke arah Raka dengan mata merah menyala. Dengan suara bergetar, ia berkata pelan tapi jelas. "Kamu nggak ngerti ya, Ra, kita udah terjebak. Kita bagian dari mereka sekarang." Kemudian ia tertawa lagi, keras menutup seluruh ruangan. Andi menjatuhkan kameranya, tangannya menutup telinga, dan ia mulai menjerit bersamaan dengan Sinta. Suara langkah-langkah misterius semakin dekat, makin keras, seakan-akan ratusan orang berbaris di lorong menuju bangsal. Dan di balik pintu besi yang terkunci, suara seseorang terdengar lirih, seolah tepat di belakang mereka. Lorong panjang di luar pintu bangsal semakin ramai dengan suara langkah. Bukan hanya langkah biasa, tapi berat, seperti kaki diseret dengan rantai. Suara itu bercampur dengan bisikan-bisikan yang tak terbendung. Suara lelaki, perempuan, tua, muda, semuanya berbisik dalam nada marah dan putus asa. Raka berdiri dengan susah payah, tubuhnya masih sakit akibat terhempas. Ia mencoba menarik Sinta yang sudah hampir pingsan karena histeris. "Bangun, Sin, jangan diem aja, kita harus keluar dari sini." Sinta hanya menggeleng lemah, air matanya terus mengalir. "Kita nggak bisa, Ra. Pintu ini nggak bakal kebuka.
Aku lihat mereka semua. Mereka siapa? Bentak Raka, tapi dalam hati ia tahu jawabannya. Di sisi lain, Dina dan Fajar masih kerasukan. Mereka duduk di lantai saling berhadapan tertawa bersamaan. Tangan mereka bergerak-gerak seperti sedang menulis sesuatu di udara. Lalu mereka bersuara bersamaan pelan tapi jelas. Kalian yang berikutnya, kalian harus tinggal. Tidak ada yang boleh keluar. Andi yang masih setengah sadar menyalakan kameranya lagi dengan tangan gemetar. Aku harus rekam semua ini. Kalau kita nggak selamat biar orang lain tahu apa yang terjadi. Tapi begitu kamera hidup, layar memperlihatkan sesuatu yang membuatnya hampir gila. Di layar, bukan hanya mereka berlima yang ada di bangsal. Puluhan sosok berdiri di sekeliling, menatap mereka dengan wajah hancur, luka-luka menganga, mulut tersenyum lebar penuh darah. Sosok-sosok itu tidak terlihat langsung dengan mata, hanya terekam lewat kamera. Andi menjatuhkan kamera, menutup wajahnya. Astaga Tuhan, mereka ada di sini semua. Tiba-tiba pintu besi berguncang keras dari luar. Dug, dug, dug! Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk bukan keluar. Sinta menjerit sekencang mungkin. Raka mencoba menghalangi pintu dengan tubuhnya meski tahu itu percuma. Apapun yang ada di luar jangan sampai masuk, teriaknya panik. Lampu senter Andi yang mati tadi mendadak menyala sendiri. Cahayanya mengarah tepat ke langit-langit bangsal. Dan di sana, tubuh-tubuh hitam menggantung terbalik berayun pelan. Mereka menatap ke bawah dengan mata kosong, mulut terbuka lebar. Andi berteriak histeris. Nggak mungkin, ini nggak nyata. Sinta yang tak tahan lagi mendadak berlari ke arah pintu, menghantamnya dengan tubuhnya sendiri. Buka, aku mau keluar, lepasin aku, teriaknya sambil menangis. Tapi pintu tetap rapat, hanya berdenting keras seolah mengejek. Lalu dalam sekejap Sinta terhenti. Wajahnya menegang, tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari lantai, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya membelalak, mulutnya berusaha berteriak tapi tak keluar suara. Tubuhnya lalu terlempar ke tengah ruangan dengan keras. Dina dan Fajar tertawa semakin keras lalu tiba-tiba berhenti bersamaan. Mereka menatap Raka dengan senyum aneh. Sekarang giliranmu, Rak, kata mereka serentak. Raka mundur beberapa langkah, nafasnya memburu. Kalian bukan Dina dan Fajar lagi, apa maumu dari kami? Siluet di pojok ruangan kembali muncul. Sosok pasien terikat kursi besi dengan senyum mengerikan. Kali ini ia berdiri. Rantai yang melilit tubuhnya jatuh satu persatu, bergemuruh di lantai. Tubuhnya tinggi, kurus, dan setiap langkahnya membuat lantai berderit keras. Ia menatap Raka langsung, dengan suara berat berbisik, "Aku nggak sendiri, kami semua lapar, dan kalian datang sendiri ke sini." Raka berteriak sekencang mungkin mencoba menyeret Andi keluar. Ia menendang pintu sekuat tenaga, entah karena putus asa atau keberuntungan, pintu itu akhirnya terbuka sedikit, menimbulkan celah cahaya dari lorong luar. "Cepat, keluar!" teriak Raka. Andi merangkak ke arah celah pintu berhasil lolos. Tapi ketika Raka mencoba ikut, sebuah tangan pucat kurus keluar dari kegelapan dalam ruangan dan menarik kakinya masuk kembali. "Raka!" jerit Andi dari luar. Pintu besi menutup kembali dengan dentuman keras. Andi jatuh terduduk di lorong, menangis. Sementara dari dalam bangsal terdengar jeritan Raka bercampur tawa gila Dina, Fajar, dan puluhan suara lain yang bergema panjang. Setelah itu sunyi. Andi berlari sekuat tenaga keluar dari kompleks rumah sakit. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Ia berhasil keluar, tapi sebagian dari dirinya terasa masih tertinggal di dalam. Beberapa minggu kemudian, kamera milik Andi ditemukan polisi di depan gerbang rumah sakit jiwa Lawang. Isinya hanyalah rekaman samar, tapi jelas menunjukkan bayangan puluhan pasien yang berdiri mengelilingi mereka di bangsal 13. Namun anehnya dalam rekaman itu terlihat 5 orang bukan 4. Seorang pria asing, wajahnya kabur, berdiri di tengah mereka dengan senyum mengerikan. Dan setelah malam itu, Andi tidak pernah lagi terlihat. Itulah kisah mengerikan dari bangsal 13, sebuah ruangan terlarang yang menyimpan jeritan dan tawa gila para pasien yang tak pernah bisa pergi. Hingga kini, bangsal itu tetap terkunci rapat. Tapi siapapun yang berani mendekat, katanya masih bisa mendengar suara langkah dan bisikan dari dalam. Pertanyaannya, apakah kalian cukup berani untuk melihatnya sendiri? Atau cukup puas mendengarnya dari cerita ini? Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.